Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Orang tua yang rajin beribadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang rajin berakhlak mulia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang berani membela kebenaran dan keadilan itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 kali lipat cintanya sama orang tua. Dia ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, berani membela kebenaran dan keadilan. Siapakah dia ini? Yang 1000 kali cintanya, yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu anak muda. Dengan kemudaannya, dia mampu beribadah lebih hebat daripada orang tua. Dengan kemudaannya, dia mampu berakhlak mulia lebih hebat daripada orang tua. Dengan kemudaannya, dia lebih hebat dalam membela keadilan dan kebenaran. Orang tua rajin ibadah, wajar. Kenapa? Mau mati bentar lagi. Orang tua berakhlak mulia, wajar. Kenapa? Mau mati bentar lagi. Orang tua bela kebenaran dan keadilan, wajar. Bentar lagi akan mati. Tapi kalau anak muda, harapan bangsa, harapan orang tua, harapan masyarakat, harapan agama, berani membela kebenaran dan keadilan, beribadah dan berakhlak mulia lebih hebat daripada orang tua. Umurnya masih panjang, harapannya masih panjang. Ini yang disenangi oleh Allah. Anak muda yang sudah matang luar dan dalam, yang hatinya sudah mulai bergetar, yang otaknya sudah mulai berputar, yang lisannya mulai berucap, yang perbuatan mulai bertindak. Tak gentar dibully, tak gentar dicaci maki, tak gentar diremehkan, tak gentar dihinakan. Kita butuh anak muda seperti ini. Kita butuh anak muda seperti ini. Ada 100 anak muda seperti ini, maka Indonesia akan hebat. Saya terkaget-kaget ada seorang anak SMA, cewek lagi, berani mengemukakan pendapat yang sangat luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Anak muda ini yang berani mengemukakan pendapat, bisa membaca tanda-tanda yang terjadi di siang dan malam, bisa membaca rekam jejak Anies Baswedan dari mulai kampanye menjabat sampai saat sekarang. Dia mau memberikan kesimpulan bahwa Anies Baswedan bentar lagi jabatannya akan selesai. Jabatannya sudah selesai, Anies Baswedan pasti pakai baju oranye. Ini sebuah karya dari proses pemikiran yang panjang. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur apapun. Dia mengemukakan murni berdasarkan apa-apa yang terjadi selama ini. Ketika mahasiswa kita yang sudah menjadi mahasiswa,
yang sudah menjadi maha lampir, maha erot. Otaknya sudah dipengaruhi duit, sehingga bukan lagi membela kepentingan rakyat, bukan lagi membela keadilan dan kebenaran, malah jadi anjing-anjing politik yang digerakkan untuk menggulingkan pemerintah. Lalu Allah turunkan anak-anak SMA yang cerdas brilian, berani mengemukakan sepatah kata, dua patah kata, beberapa kalimat yang sangat bermakna. Seorang anak SMA bisa memberikan sebuah kesimpulan yang memang kesimpulan ini adalah emas. Mudah-mudahan anak muda ini diberikan panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari sebuah musibah, dan tetap teguh berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Kita membutuhkan anak muda seperti ini yang bisa membedakan mana pahlawan, mana bajingan. Pahlawan harus disanjung, pahlawan harus didukung, bajingan harus dikasih baju oranye. Mudah-mudahan akan bermunculan anak muda seperti ini. Dulu saya pikir orang yang pintar itu orang yang pandai matematika. Dulu saya pikir orang yang pandai itu adalah orang yang pintar biologi, fisika, kimia. Ternyata setelah saya renungkan, setelah saya amati teliti, akhirnya disimpulkan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang pandai dalam berpolitik. Tetapi dia tetap dalam keteguhan hati, berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Anak muda tersebut, cewek SMA tersebut, itu adalah salah satu contoh orang yang pintar. Kalau kita perhatikan, orang yang kaya bukanlah orang yang pintar kimia. Orang yang kaya bukanlah orang yang pintar matematika. Orang yang kaya bukanlah orang yang pintar biologi. Orang yang kaya bukanlah orang yang pintar mata pelajaran di sekolahan. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang bisa membaca situasi politik yang terjadi di negaranya. Pintar. Kenapa orang-orang politik itu pintar? Karena dia, otaknya itu berpikirnya luar biasa. Antara hati dan otak bersatu. Dan itu merupakan sumber kehebatan manusia. Orang-orang yang sering melihat, mendengar, merenungkan, memikirkan tentang hal-hal politik, secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang cerdas. Indonesia merdeka bukan oleh orang yang ahli matematika. Indonesia merdeka bukan oleh orang yang ahli kimia, fisika, biologi. Tetapi Indonesia merdeka oleh pemuda-pemuda yang ngerti politik, yang melek politik. Makanya tercipta Sumpah Pemuda, penculikan Soekarno, Rengas Dengklok bersama Muhammad Hatta. Itu disebabkan ada anak muda yang melek politik, bisa membaca situasi politik saat itu. Ketika negara sudah kosong, Jepang sudah kalah, Belanda belum datang, situasi di Indonesia kosong. Banyak anak muda yang ngerti politik, melek politik, bisa membaca tanda-tanda kemerdekaan saat itu. Diculuplah Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan secepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anak muda yang melek politik membawa kita kepada kemerdekaan Indonesia. Andai saja tidak ada anak muda yang melek politik, maka yakinlah Indonesia tidak akan pernah merdeka. Bersatunya bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke karena anak muda yang melek politik. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu karena anak muda yang melek politik. Dan mudah-mudahan terlahir banyak anak muda seperti cewek SMA barusan. Semakin banyak dan semakin banyak terlahir anak muda yang melek politik. Maka kehebatan Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih wahai adikku, wahai anakku. Tetap berjuang, jangan patah semangat, jangan takut dibully. Saya beserta para pejuang NKRI lainnya akan tetap melindungimu, akan tetap menjagamu. Kami bangga kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.